Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita mulai untuk diseminasi aksi nyata modus 1T4. Sebelumnya terima kasih atas rawuhipun Bapak Ibu guru dalam acara aksi nyata modul 1T4 budaya positif penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SDN Jabon 2. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi atau maksudnya saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang aksi nyata saya. Jadi pada program guru penggerak itu ada modul 1T4 yaitu tentang budaya positif. Nanti kita akan wujudkan budaya positif ini di sekolah, ya, Bapak Ibu. Sebelum materi saya mulai, mohon maaf saya lupa. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jabon 2 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jabon 2 beserta staf SDN Jabon 2. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang mana atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Baiklah, saya mulai ya. Saya akan berusaha untuk memaparkan aksi nyata yang berjudul budaya positif. Budaya positif itu yang ada di dalam benak kita. Apa sih budaya positif itu? Atau bisa Mbak Esa? Budaya positif adalah sebuah perilaku yang mencerminkan sifat baik, terpuji, dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Esa. Budaya positif, ya betul sekali. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bersifat positif yang akan kita berikan kepada anak didik kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini kita akan memaparkan beberapa konsep inti dari budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat posisi kontrol diri. Yang kelima keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini nanti kita akan membahas dari beberapa konsep dari budaya positif ini. Nah, sebelum kita lanjut budaya positif ini, apakah ada Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan budaya positif? Ya. Sudah. Ya. Ketika kita budaya positif itu bisa kita laksanakan seperti misalkan kegiatan berdoa sebelum pelajaran, kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Berjabat tangan pada sama Bapak Ibu guru, betul sekali. Kemudian mengucapkan salam, kemudian melaksanakan piket tepat waktu, baik. Sekarang kita akan menuju yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran kita yaitu kita memakai paradigma baru, ya. Yang sebelumnya adalah kita itu pembelajarannya kita selesai materi berarti selesai. Maksudnya
tugas-tugas kita kalau materi dulu itu guru itu menyampaikan materinya, materi selesai berarti kita sudah selesai. Ya. Kalau sekarang adalah kita berfokus pada murid. Jadi kita harus memfokuskan diri pembelajaran pada murid. Ya. Jadi tidak kita mungkin materinya habis enggak, tapi bagaimana cara agar anak-anak itu memahami materi yang telah kita ajarkan dengan menyenangkan, atau dengan kita memberikan materi seperti ice breaking, seperti apalagi ya, seperti games, nah seperti itu ya. Jadi kita berfokus pada siswa. Nah sebelum kita memberikan materi, maksudnya pada waktu pertama kita masuk, misalnya kita waktu kenaikan kelas ya, yang pertama kita itu memakai tes kognitif. Jadi kita memberikan tes kepada anak ini bisa belajar dengan apa? Mungkin pakai video, ada yang mungkin pakai membaca, ada yang mungkin pakai games. Nah, mereka bisa menerima pelajaran melalui berbagai macam caranya tadi. Ya. Nah itu kita apa namanya? Kita bagi sendiri-sendiri, kita petakan sendiri-sendiri. Nah itu nanti kita akan bisa, oh ternyata saya mengajar pelajaran dengan si A itu harus pakai ini, agar mereka bisa belajar, agar bisa menerima pelajaran dengan baik. Misalkan seperti itu. Nah pada paradigma ini pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip yang berdiferensiasi. Maksudnya berbeda-beda memang. Jadi ada yang kita memberikan pelajaran itu misalkan yang satunya dengan membaca dia sudah bisa. Oke, kita kasih materi belajar membaca, kemudian mereka membaca. Ada yang bisanya itu pakai video, Bu. Kita bikin video. Jadi setelah membaca kita bikin video. Kita melihat video. Ya. Setelah itu ada juga yang game, Bu. Ya sudah, setelah melihat video kita membuat games. Jadi memang seharusnya untuk pembelajaran paradigma baru ini sebagai guru kita harus sudah menyiapkan secara matang materi apa yang harus kita berikan besok. Oke, jadi kita pakai beberapa cara. Nanti pakai begini. Nah nanti ketika pembelajaran mulai, anak-anak nanti akan bisa menerima pelajarannya sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berfokus pada murid. Okay. Jadi kemudian yang ini sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini nanti murid itu bisa mewujudkan sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, profil pelajaran Pancasila itu apa? Nanti itu sudah ada. Yang pertama berakhlak mulia, okay. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, yang keempat adalah berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Di sini kita sudah memahami ya, untuk beriman dan bertakwa itu berarti kita memberikan pembelajaran anak agar mereka itu memiliki akhlak mulia, kemudian mandiri. Dengan kita memberikan sedikit saja materi, mereka akan bisa mandiri, belajarnya sendiri. Misalkan dikasih game gini, dia nanti akan bisa main game sendiri. Dengan dikasih video ini, nanti anak langsung bisa mengerjakan tugasnya, gitu ya. Kemudian bernalar kritis. Jadi sedikit kita berikan masukan, mereka akan bisa menalar sendiri. Oh, aku harus seperti ini, gitu ya. Kemudian berkebinekaan global. Mereka akan memiliki banyak pengetahuan atau ilmu dari berbagai macam. Contohnya bisa dari internet atau dari media sosial yang lain. Kemudian anak memiliki jiwa gotong royong. Jadi anak itu harus bisa bekerja sama dengan temannya, berdiskusi atau games kan biasanya bareng-bareng seperti itu. Kemudian yang terakhir kreatif. Ya, ketika anak sudah bisa menguasai materinya, mereka akan kreatif, bisa membuat apapun itu sesuai dengan keinginan mereka. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini kemarin juga sudah kita dengarkan bersama. Okay.
Disiplin positif itu, jadi inti dari disiplin positif itu apa ya? Disiplin, Bapak Ibu, disiplin positif berarti patuh, tepat waktu. Oke. Jadi kita harus memberikan sikap disiplin kepada anak itu dari dirinya sendiri. Jadi enggak mereka takut, aku tak berangkat pagi biar enggak telat, biar enggak dimarahin guru nih. Nah, seharusnya gimana? Saya berangkat pagi karena biar saya terbiasa tepat waktu, biar saya disiplin waktu, seperti itu. Oke, jadi kita akan memberikan materi itu secara intrinsik, pembelajaran secara intrinsik dari dalam dirinya. Jadi enggak aku berangkat pagi, kalau enggak pagi pasti dimarahin sama guruku. Nah, itu kan berarti dia disiplin karena takut dimarahi. Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah di sini yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah murid-murid memiliki disiplin disiplin diri atau intrinsik yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi anak-anak itu harus memiliki jiwa yang maksudnya dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Karena yang selanjutnya, disiplin positif merupakan penerapan disiplin kepada anak yang berasal dari diri mereka tanpa ada ancaman atau hukuman. Yang tadi kita memberikan disiplin itu bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, bukan karena juga penghargaan. Penghargaan, kenapa penghargaan? Misalkan aku harus pintar biar dapat hadiah. Nah, itu nanti akan menjadi menjadi kecemburuan yang lainnya. Misalkan ada yang kurang mampu, akhirnya dia aku nggak boleh gitu. Nah, seperti itu, Jadi kita akan memberikan sifat disiplin positif ini sesuai dari diri kita, dari diri anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Kemudian yang kelima kesenangan. Yang keempat kebutuhan untuk bebas. Dan yang kelima adalah kesenangan. Coba untuk kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, untuk bertahan hidup, berarti mereka atau anak-anak harus memiliki apa kalau bertahan hidup itu? Memiliki semangat untuk maksudnya betul. Untuk bertahan hidup maksudnya kita harus memberikan tempat yang nyaman bagi anak agar mereka tetap nyaman dengan kehidupannya. Jadi misalnya kalau kita masih bingung rumahnya belum punya rumah, kan juga pendidikannya juga kurang nyaman. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Kasih sayang, jadi anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi contoh misalkan ada anak nakal sekali. Nah, itu kalau anak nakal kita marahi. Nah, dia akan merasa tidak diterima, tidak disayangi. Nah, jadi seperti apa? Jadi kita akan memberikan pemecahan masalah jika mereka melakukan kesalahan. Nanti kita bahas di belakang. Jadi yang intinya kita harus memberikan kasih sayang kepada semua anak-anak dan rasa diterima. Tidak ada yang dibedakan. Misalkan anak ini kemampuannya nggak begitu bagus, berarti disisihkan aja. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Ketika anak ingin berusaha, berarti dia pasti selalu memiliki rasa untuk menguasai sesuatu. Maksudnya saya harus bisa belajar ini, saya harus bisa mengerjakan tugas-tugas ini. Berarti dia memiliki penguasaan. Jadi kita harus tetap memupuk kemampuan atau semangatnya mereka agar mereka memiliki rasa untuk selalu berusaha dan menguasai sesuatu yang mereka inginkan. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas. Jadi mereka memiliki kebebasan. Misalkan di sekolah saya ingin belajar menari misalkan, tapi saya tidak bisa menari. Berarti dia tidak memiliki
kebebasan. Bapak Ibu, mereka harus memiliki kebebasan. Jadi misalkan saya ingin menari Bu, saya tidak bisa. Kebetulan gurunya juga masih kurang mampu dalam menari. Solusinya apa? Kita bikinkan aja video. Kita nyalakan video, kita menari bersama, gitu, okay? Itu contoh kecil dari kebutuhan untuk bebas. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini yaitu setiap anak dan kita pun pasti membutuhkan kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan dalam belajar, kesenangan dalam bermain. Jadi kesenangan itu kita harus miliki dimanapun kita berada. Misalkan kesenangan itu belum kita miliki, maka kita pasti melakukan sesuatu yang tidak baik, atau misalkan yang aneh-aneh. Aku gak senang, terus aku tak gini aja gitu. Aku gak senang pada pelajaran kayak, terus aku tak bikin kesenangan sendiri, cari yang lain. Nah seperti itu. Jadi sebaik mungkin atau sebagaimanapun kita berusaha untuk memberikan kesenangan itu di sekolah. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi contohnya adalah motivasi itu harus ada pada diri kita secara intrinsik. Maksudnya dari dalam diri kita harus memiliki motivasi yang baik. Aku harus bisa belajar, aku harus bisa dapat juara 1, berarti aku harus belajar. Jangan aku harus dapat juara 1 biar aku bisa mengejek temanku. Tidak boleh, ya. Jadi kita harus memiliki motivasi itu. Kalau murid melakukan motivasi itu dikarenakan 1, menghindari kenyamanan dan hukuman. Daripada aku nanti dimarahi guruku, mending aku tak begini. Nah itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Itu motivasi yang dilakukan karena dia takut akan hukuman, dia tidak nyaman. Kemudian ada juga murid itu melakukan motivasi karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku nanti pasti dikasih hadiah kalau aku bisa mengerjakan. Kalau suatu hari ketika kamu belajar dengan guru yang lain, sedangkan kamu harus mengerjakan tugas dan kamu tidak diberikan hadiah, pasti akan merasa kecewa. Sama bu guru kayak aku diberikan, sama bu guru ini kok enggak toh. Nah itu efeknya dari mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang seharusnya kita lakukan adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi kita menimbulkan atau mewujudkan motivasi itu dari intrinsik itu kepada anak-anak, kepada anak-anak dari dirinya anak itu sendiri. Nah maka dengan itu kita harus sesering mungkin memberikan pembiasaan yang menunjukkan bahwa anak itu harus memiliki motivasi dari dirinya sendiri, harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Dan itu makanya kita wujudkan, kita olah agar mereka bisa menguasai itu. Selanjutnya, nah di sini ada posisi kontrol. Yang keempat adalah posisi kontrol diri. Itu ada 5 penerapan dari posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Jadi ketika kita memberikan kontrol kepada anak-anak, kita menempatkan sebagai penghukum. Itu berarti seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Dulu sebelumnya kemarin mendapatkan materi juga dari Bu Mei. Sebelumnya kita memberikan posisi kontrol pada anak-anak itu sebagai apa? Sebagai dulu kan kita penghukum, maksudnya kita kan kita berikan anak-anak kalau kamu datang terlambat nanti kamu lari lapangan 1 kali. Nah seperti itu, berarti kan kita memberikan hukuman seperti itu sebelumnya. Memang kita itu membuat perubahan tidak bisa langsung cepat, pasti ada prosesnya, ada tahapnya. Seperti saya pun juga seperti itu, berusaha untuk belajar membuat perubahan, Nah di sini ada penghukum itu yaitu
Contohnya seperti sesuatu yang diperintah, patuhi aturan saya. Awas nanti kalau kamu nggak mau, gitu. Awas nanti kamu kalau sampai nanti rame, pasti tak hukum. Nah, itu akan memberikan hukuman. Dan hukuman itu biasanya akan berefek kepada anak. Nah, anak akan merasa, wah, dia mau menghukum aku, kan gitu. Nanti suatu hari pasti dia juga akan teringat. Suatu hari aku dulu pernah dihukum sama bu guru kain. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya kalau kita menerapkan posisi penghukum, yaitu murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kadang ada juga kan anak yang kalau dimarahi guru itu tambah marah sekali. Nah, kalau mereka marah, pasti kita sebagai pendidik harus memberikan solusi yang sesuai. Kemudian penerapan posisi kontrol yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya ini pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu guru itu memberikan posisi kepada anak-anak itu lemah lembut. Maksudnya dibuat agar mereka itu merasa bersalah. Contohnya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti aduh, bu guruku kok kecewa ya sama aku. Nah, nanti kan murid akan merasa bersalah seperti itu ya. Biasanya itu suasananya dibuat begini ya. Ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kalau kita memberikan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, itu suasana diheningkan, kemudian anak-anak dibilangin, sampai itu nggak kasihan loh, kayak sama rame, nanti guru dimarahi loh sama kepala sekolah. Misalnya gitu kan? Gini, seperti saya maksudnya gitu. Sama dulu saya juga seperti itu. Sama kok nggak dibilangin kok nggak bisa tuh, apa nggak rame? Engkau naik dia kena marah loh sama ibu kepala sekolah, kan gitu. Jadi kan malah dia merasa bersalah. Oh, aku membuat kesalahan, Bu dia dimarahi kepala sekolahnya, kan gitu. Nah, hasilnya dari pembuat rasa bersalah yaitu murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Waduh, gagal. Jadi tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini kita akrab, kita sebagai teman. Nah, kita juga biasanya Bapak Ibu guru yang muda-muda ini suka sekali bermain sama anak-anak kan. Nah, bisa juga cara mengajarnya juga seperti saya dulu juga gitu. Dulu sekarang pun kadang masih seperti itu. Kalau memberikan pengertian kepada anak-anak itu kadang juga sebagai posisinya sebagai teman. Seperti ayolah bantulah demi siapa, demi saya gitu. Atau guyon-guyon, sampean kok lek playon kok lek keringetan deloken. Nah, kayak gitu. Pernah kan seperti itu. Jadi kita ngobrolnya itu sebenarnya biasa. Nah, itu sebagai teman. Nah, hasil dari posisi kontrol kita sebagai teman, yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi di sisi negatifnya, murid akan menjadi tergantung pada guru itu tersebut. Misalkan dia nanti naik kelas yang lebih tinggi, mereka itu akan maksudnya gurunya itu kan berbeda dengan yang lain. Sama menjadi dekat sebagai teman, tapi guru yang lain tidak bisa menempatkan dia sebagai teman, akhirnya akan merasa kecewa. Guruku yang sebelumnya lo enak diajak ngomong, tak gini, yang sekarang kok enggak toh gitu. Nanti akan merasa membedakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ini saya juga dulu sering sekali membuat pemantau. Jadi misalkan ada anak rame atau anak lagi berkelahi itu saya lihat dulu, saya pantau dulu. Nah, seperti itu ya, kita awasi dulu seperti itu. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya itu gini. Misalkan kita memantau anak, dilihat dulu aja, nanti kalau mereka berantem pasti tak kasih konsekuensinya nanti gitu. Jadi dibilangin, tadi kamu berantem ya? Iya bu, karena sama berantem dan sama harus begini. Nah, itu adalah penghukum atau pemantau dari posisi kontrol anak. Atau diingatkan, anak-anak sama sudah jadi sama dia atau kalau sama rame harus apa? Harus lari-lari bu, ya sudah sekarang lari-lari. Nah, itu namanya pemantau. Jadi hasil yang didapatkan kalau kita memberikan posisi pemantau, yaitu murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Dia akan merasa melanggar. Oh, saya melanggar karena saya begini, berarti konsekuensi yang harus saya lakukan seperti ini. Karena saya tadi membuang sampah sembarangan,
berarti saya harus menyapu. Nah itu, ini pemantau juga sudah bagus ya, tetapi kita hanya memantau, tapi kita tidak memberikan solusi. Nah terus kita memberikan apa yang memantau itu? Hanya memberikan mengingatkan. Kemarin dibilangin apa? Kalau marah, kalau sama rame, sama disuruh apa? Nah, itu kan hanya diingatkan. Dan yang seharusnya kita lakukan sebagai pendidik yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi tidak dipantau saja, nggak dipantau, tapi kita masuk di dalam masalah tersebut. Nah, di sini adalah posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita masuk di dalamnya, kita ikut bersama. Misalkan kemarin saya juga sudah membuat segitiga restitusi ya, atau memecahkan masalah bersama. Kemarin saya sama sebenarnya sudah kemarin lama, tapi itu masalahnya juga seperti ini. Ada salah satu anak yang mencubit temannya. Temannya nangis. Karena temannya nangis itu akhirnya saya panggillah anak itu. Jadi kamu apakan? Saya cubit bu. Kenapa dicubit? Saya kesal bu. Anaknya pinjam sepeda nggak bilang-bilang, katanya begitu. Kemudian saya ingatkan, saya ajak diskusi. Jadi pada manajer ini saya mengajak diskusi. Berarti kalau sama mencubit itu salah atau benar? Salah bu. Kenapa salah? Karena dia nangis. Tapi kan dia sudah memberikan alasannya. Alasannya karena meminjam sepeda tidak izin gitu. Nah kemudian saya memberikan keyakinan. Berarti kalau sama mencubit itu sama melanggar apa? Saya tidak menghargai temanku. Nah seharusnya gimana? Seharusnya dibilangin pelan-pelan, kamu pinjam sepedaku ya, kok nggak bilang? Harusnya seperti itu. Nah dari masalah ini kita masuk ke dalamnya. Nah yang terakhir kita mengingatkan. Coba berarti kalau sampai salah, berarti sama melanggar keyakinan apa? Tidak menghargai teman. Terus sama harus seperti apa? Berarti saya harus menghargai teman dengan cara mengingatkan pelan-pelan seperti itu, okay? Jadi pada manajer ini hasilnya nanti guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita ketika ada masalah kita ajak dia ngobrol pelan-pelan, ditanya alasannya, diingatkan keyakinannya, diingatkan jika salah harus seperti apa, seperti itu. Jadi kita membimbing, mengobrol bersama mereka. Dan mereka akan mencari solusinya sendiri, seperti itu. Jadi kita ingatkan kalau maksudnya secara tidak langsung kita akan mengingatkan mereka untuk menyadari bahwa saya itu salah, salah. Jadi dia akan meminta maaf sama temannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Nah di sini berarti kita untuk posisi kontrol ini kita Bapak Ibu lebih memilih yang posisi kontrol yang mana ini? Jadinya yang manajer, betul sekali. Kita akan berusaha nih Bapak Ibu untuk merubah posisi kontrol kita sebagai manajer. Memang butuh proses, saya pun juga masih belum bisa, tapi saya akan berusaha dari posisi teman yang sering saya lakukan, yaitu biasanya teman dan posisi pemantau. Ada juga penghukum sesekali, tapi kita akan berusaha untuk merubah itu menjadi manajer. Baik, untuk yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Sebenarnya keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Peraturan. Ya, betul sekali, peraturan. Jadi sebenarnya peraturan yang kita buat bersama-sama di kelas dari murid dan Bapak Ibu guru sendiri. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama, betul sekali. Kesepakatan bersama antara guru dan murid yang di kelasnya. Jadi kita menginginkan kelas kita seperti apa sih? Seperti itu. Biasanya di awal pelajaran, selain kita membuat jadwal piket, kemudian jadwal pelajaran, kita juga membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas kita harus yakin, kita harus melaksanakan dengan bertanggung jawab dengan Bapak Ibu guru bersama murid. Ya. Jadi cara membentuk keyakinan kelas di sini yaitu merubah peraturan menjadi kalimat positif. Contoh misalkan tidak boleh terlambat. Peraturannya kan seperti itu dulu. Tidak boleh terlambat.
Kalau kita rubah ke keyakinan kelas menjadi datang tepat waktu, betul sekali Bu. Datang tepat waktu. Misalkan ada lagi makan tidak boleh makan di kelas. Berarti keyakinannya apa Bapak Ibu kira-kira? Tidak boleh makan di kelas. Berarti kalau tidak boleh makan di kelas, makannya di mana? Di kantin, di luar kelas. Berarti kalimatnya menjadi makan ketika istirahat atau makan di kantin ketika istirahat. Seperti itu, nggih. Yang kedua yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kelas kita ini apa yang ada dalam kelas kita ini kita terapkan. Misalkan sering sekali kelasnya kotor, berarti kita harus menjaga kebersihan seperti itu. Nah, kemudian kita buat keyakinan kelas itu dengan cara anak-anak disuruh menulis di sticky note. Kemudian disuruh menempel di depan. Nah, saya sudah buat keyakinan kelas dulu itu. Setelah ditempel, kita nanti akan membahas bersama. Kita ambil yang bagus, yang sesuai dengan kelas kita bacakan. Datang tepat waktu. Apa kita setuju? Setuju. Nah, kalau setuju kita buat kesepakatan setuju. Nah, ketika semua sudah ada, nanti baru kita buat keyakinan kelas seperti itu. Jadi diusahakan jumlah keyakinan kelasnya itu sedikit agar mudah dipahami. Langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas yaitu memberikan pertanyaan. Jadi kita berikan pertanyaan dulu kepada siswa. Kemudian menuliskan harapan. Harapan yang diinginkan itu apa? Yang selanjutnya yaitu guru dan murid membahas pernyataan yang telah ditetapkan tadi. Sudah saya jelaskan, nggih. Kemudian menyepakati keyakinan kelas yang sudah terpilih. Jadi keyakinan kelas yang sudah terpilih tadi kita sepakati bersama. Kemudian kita tulis di lembar selanjutnya, kemudian ditempel. Nah, di sini ada saya membuat video keyakinan kelas, okay. Ini sebentar. Mari kita tonton bersama. Ini kita berikan pemanasan dulu. Nah, ini kan aturannya kita melepas topi ketika di kelas. Itu termasuk peraturan juga. Ini kita memberikan penjelasan tentang keyakinan kelas itu apa. Ini tadi memberikan tujuan, jadi kita juga harus menyampaikan tujuan dari keyakinan kelas itu apa. Ini mereka menuliskan keyakinan kelas mereka masing-masing. Setelah dituliskan nanti baru ditempel. Saya percepat dulu Ibu.
Nah ini setelah semua tertempel, kita bedah satu-satu. Saya baca lagi. Ini sebenarnya semuanya saya bahas nih Bapak Ibu, cuma saya percepat waktunya. Ini saya percepat, jadi semua ada 8 kalau tidak salah. Ini tanggapan dari anak-anak setelah membuat keyakinan kelas. Jadi mereka memberikan tanggapan gitu Pak Ibu ini. Tanggapan dari mereka diskusi itu seperti apa? Setelah memberikan keyakinan kelas, anak-anak saya suruh untuk membuat tanda bukti atau tanda tangan bahwa kita sepakat membuat keyakinan kelas ini dan dilaksanakan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Itu tadi video singkat saya tentang keyakinan kelas, guys, dan tanggapan-tanggapan mereka. Ada yang masih belum bisa membuat kalimatnya, tapi kita membantu mereka untuk membuat kalimatnya. Kemudian selanjutnya yaitu yang keenam, yang terakhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Jadi sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pemikiran dari Geser tahun 2004. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi mereka akan belajar dari kesalahan. Dari apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, mereka tidak akan mengulangnya lagi. Kemudian itu bisa juga untuk memperbaiki hubungan. Karena saya merasa bersalah, dan hubungan mereka akan semakin baik dengan temannya, dengan gurunya, seperti itu. Kemudian itu ditawarkan, bukan dipaksa. Jadi kalau kamu melaksanakan kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu, seharusnya kamu gimana? Kita berikan tawar, bukan dipaksa. Kamu harus minta maaf loh ya, kamu nggak boleh ulangi lagi loh ya, nggak seperti itu. Tapi kita berikan tawaran. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Jadi kita itu memberikan kebutuhan mereka itu apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian kita kalau sudah memberikan kebutuhan yang mereka inginkan, kita fokuskan, kita kuatkan fokus itu menjadi solusi pada yang dari diri kita sendiri, dari diri anak sendiri. Contoh dari segitiga restitusi tadi, yaitu dengan cara ketika kita melakukan restitusi atau segitiga restitusi, yaitu ketika kita menyelesaikan masalah yang ada pada siswa, kita harus melakukan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Jadi itu mengubah identitas anak-anak dari yang gagal menjadi sukses. Oke. Jadi kita memberikan kegagalan anak itu menjadi kesuksesan. Oke, berawal dari misalkan kita memberi contohkan itu anaknya itu dia misalkan melakukan kesalahan sama temannya, kita nggak boleh berikan kamu melakukan seperti itu berarti anak itu nangis akhirnya kamu begini. Nah itu berarti kita membuat dia gagal. Nah gimana caranya membuat mereka itu menjadi berhasil? Kita buat kalimat katanya kamu kemarin lagi berantem ya sama ini. Iya bu, kenapa seperti itu? Karena saya begini bu, karena saya marah, saya kesal gitu. Nah selanjutnya menstabilkan identitas ini kita bisa memberikan kalimat alasan. Alasanmu apa? Hingga sama seperti itu. Nah jadi dari kegagalan mereka berbuat kesalahan, mereka bisa memperbaiki diri, bisa mensukseskan dirinya, memperbaiki diri. Oh, aku ternyata bisa merubah diriku untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi kita mendengarkan dulu alasannya. Mereka memberikan alasan, oh karena saya ini bu, marah bu, karena datanya terlambat, akhirnya nggak jadi tiket. Nah seperti itu. Nah itu kita memberikan masukan, oh seperti itu. Berarti kita sebagai guru, oke, tidak apa-apa. Berarti alasan kalian itu masuk akal. Berarti ketika kamu berbuat seperti itu, berarti kan kamu harus tahu melaksanakan gimana, harus tahu bagaimana. Nah seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas sukses itu sudah berhasil, jadi mereka dari menyakiti kemudian dia punya solusi sendiri, berarti nggak boleh menyakiti dari seperti ini, dia itu sudah sukses. Ketika dia sukses kita tanya dulu kan alasannya tadi apa, itu berarti dia sudah melakukan validasi, sudah melakukan perubahan. Jadi ketika menanyakan keyakinan kita bisa menghubungkan nilai-nilai kepercayaan yang mereka lakukan. Misalkan mereka memaksakan kehendak, kemudian memaksakan merebut milik temannya, kemudian dia berusaha untuk meyakini ya aku nggak boleh merebut bahan orang lain. Berarti kita keyakinan kita harus apa? Kalau kita memaksakan kehendak itu berarti keyakinan kita apa? Harusnya saling, ya, betul sekali, saling menghargai. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak, kita hargai dulu, kita punya ini. Kalau kita minta boleh ya kita kasih, kita diberi, kalau nggak boleh ya kita nggak boleh memaksa, seperti itu. Berarti kita menciptakan keyakinan kelas pada diri anak-anak, gitu ya. Nah sekarang yang selanjutnya adalah video penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf ini videonya seadanya ya, seperti ini penerapan segitiga restitusi. Suaranya. Ini validasi ya Bapak Ibu, validasi ya.
Ini tanggapan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini cerita singkat tentang segitiga restitusi dari saya. Oke. Untuk yang selanjutnya sudah beda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemaparan yang cukup singkat ini. Kegiatan hari ini kita refleksi bersama-sama, ya. Berarti sebagai pendidik kita harus atau kita mewujudkan apa Bapak Ibu? Mewujudkan apa? Keyakinan kelas. Betul sekali, menerapkan segitiga restitusi. Ya betul, posisi kontrolnya jangan lupa. Nah untuk semua itu kan kita tetap tujuan kita adalah untuk mewujudkan anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti nanti kita akan melaksanakan apa pembiasaannya, Bapak Ibu, untuk budaya positif. Pembiasaannya berarti harus melaksanakan apa? Contohnya adalah berdoa sebelum belajar. Seperti tadi nggih, untuk budaya positifnya. Terus tadi Bu Mai sudah bilang apa tadi? Keyakinan kelas nggih Bu Mai. Keyakinan kelas. Berarti kita nanti mencoba untuk menerapkan nggih Bapak Ibu. Kita nanti pada waktu ajaran baru kita terapkan keyakinan kelas. Pakai sticky note yang menarik biar anaknya juga senang. Jadi mereka membuat keyakinan kelas mereka sendiri, ditempelkan sendiri dan dilaksanakan sendiri bersama-sama. Kemudian segitiga restitusi, benar sekali. Nah segitiga restitusi ini nanti kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak dengan cara hanya mendampingi. Jadi anak-anak bisa mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Okay? Refleksi hari ini saya kira sudah cukup sekian. Semoga kita bisa menerapkan perubahan untuk menggerakkan menjadi alat yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas kedatangan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topinya di dalam kelas dilepas dulu. Ayo coba dilepas. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Coba salah satu jawab. Nora? Peraturan kelas. Firman coba dijawab. Peraturan kelas. Jadi peraturan yang ada di kelas yang harus kita taati. Itu diapakan lagi? Dilaksanakan, dipatuhi secara bersama-sama. Berarti kalau bersama-sama yang mematuhi siapa saja? Semuanya, baik murid maupun guru. Kita buat kesepakatan ya. Kita buat kesepakatan namanya adalah keyakinan kelas. Jadi tujuannya agar kita semua bisa tertib ketika di sekolah. Tahu ya, nanti kalian buat keyakinan kelas, kita buat keyakinan kelas dengan cara dia kasih kalian nanti sticky note. Setelah itu nanti kalian tempel di sini. Begitu ya, bisa? Bisa. Coba sekarang dia kasih sticky note dulu. Sudah terus mau sticky note-nya? Sudah. Kalian tempel
di sini. Berbicara, kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Apalagi ini? Datang tepat waktu. Kita sepakati, kita di kelas harus datang tepat waktu. Ya, sepakat ya? Sepakat. Sekarang diatur di sini. Kesepakatan kelas. Yang pertama ini tadi apa? Datang tepat waktu. Kemudian dia pilih lagi. Berkata yang sopan. Kita sepakat? Berarti kalau kita berbicara harus sopan ya. Berkata sopan. Dah. Terus ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Kita sepakat? Sepakat enggak? Sepakat. Berarti kita tidak boleh apa? Sampah sembarangan ya, harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Sudah, kita ambil lagi. Nah ini, mendengarkan guru saat jam pelajaran. Kita sepakat? Sepakat. Apakah kita harus ngobrol-ngobrol di kelas? Boleh enggak? Enggak boleh. Berarti ini kita buat mendengarkan guru saat jam pelajaran. Kalau mendengarkan saat jam pelajaran, berarti kalau di luar bu guru ngomong didengarkan enggak? Tetap didengarkan ya. Didengarkan, mau bu guru ngomong enggak didengarkan? Oke, baiklah ya. Kita sudah sepakat. Kita membuat kesepakatan kelas ini secara bersama-sama. Kita sudah buat, berarti kita sudah punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita yakin, kita sepakat, kita tulis, nanti setelah itu kita laksanakan secara bersama-sama dan penuh tanggung jawab. Gitu ya. Nanti setelah ini kita tulis bersama-sama, baru kita tempelkan di depan sini. Nama saya Naura. Saya senang membuat keyakinan kelas. Nama saya Diana. Saya senang berdiskusi tentang keyakinan kelas. Halo, nama saya Fitri. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama teman dan guru sekelas. Halo, nama saya Ayu. Membuat keyakinan itu menyenangkan sekali. Keyakinan kelas itu penting agar kita selalu bisa disiplin. Keyakinan kelas itu kita sepakati bersama-sama. 3. Keyakinan kelas harus kita laksanakan secara bertanggung jawab. Ini adalah keyakinan kelas kita, ya, keyakinan kelas. Nanti kalian buat kesepakatan sudah kita tanda tangani.
bersama. Oke? Itu ya. Terima kasih. Juli. Tadi dari mana sampean? Dari kelas. Ya. Tadi Bu Dia dengar katanya teman-teman sampai marah-marah ya hari ini. Ya Bu, Kenapa? karena saya bikin sendiri nggak ada yang bantu. Oh, nggak ada yang bantu. Kamu marah sama siapa? Sama juga. Oh, sama Dinda. Terus Dinda mau apakan? Kali satu. Loh, di tempat sapu, ayo nangis dia. Ya udah nggak apa-apa. Wajar ya, misalkan sampai pikat sendiri, capek, pasti dia juga akan kesal. Nah, kalau sudah melempar sapu gitu, pasti kamu punya alasannya. Iya, alasannya apa? Karena dia datang ke depan. Oh, terlambat. Terus akhirnya dia nyapu Tidak. nggak nyapu, terus sama marah. Iya, enggak apa-apa. Berarti Dinda itu kan dia enggak nyapu kan. Nah, terus kalau sampai melempar sapu kan Dindanya nangis. Nah, terus Dindanya itu tadi kalau nangis berarti sama menyakiti Dinda kan? Iya. Oh, sama menyakiti Dinda. Terus apa yang kamu langgar? Saya tidak menghormati dia. Oh, sama tidak menghormati Dinda. Ya, betul sekali. Ya, sama menjadi tidak menghormati Dinda, jadi tidak berteman ya. Nah, setelah itu biar sampean tidak melakukan seperti itu lagi, kira-kira kamu ngapain?